Ada dua layer. Layer yang pertama adalah layer strategi, kemudian layer kedua adalah layer scope. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Recording in progress. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu, sudah. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau di minggu lalu kita belajar mulai dari stakeholder interview sampai dengan project statement. Nah, saya ulang kembali, jadi di stakeholder interview ini adalah tahap pertama. Jadi stakeholder interview ini adalah startnya, makanya startnya dari sini. Kemudian dilanjutkan dengan competitive analysis, kemudian lanjut dengan lean canvas. Kalau di kampus kita menggunakan lean canvas karena based on problem, tapi kalau sudah ranahnya bisnis, pakainya business model canvas. Penemunya pun berbeda. Kalau business model canvas, penemunya adalah Alexander Osterwalder, kalau lean canvas Ash Maurya. Kemudian lanjut outputnya sampai dengan project statement. Ini ranahnya layer strategi untuk bagian bisnis objektif. Ya, bagian bisnis objektif. Hari ini kita akan belajar layer strategi, tapi bagian yang user research dan sampai scope, insya Allah seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang satu, user research itu apa, persona itu apa, kemudian nanti sampai dengan empathy map, terus customer journey map, user story, sampai dengan user scenario. 4 hal ini menjadi inputan dari layer scope. Jadi layer scope ini ada inputannya dari empathy map, customer journey map, user story, user scenario di layer scope pada idea generation. Gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Oke, saya review singkat tentang stakeholder interview. Studi kasusnya adalah Ojekel dan Yukit. Di stakeholder interview ini kita menginterview stakeholder. Jadi kita melakukan interview terhadap stakeholder terhadap apa? Terhadap beberapa poin berikut. Jadi ini contoh beberapa poin saja. Ini, misalkan produknya apa yang dikembangkan, apakah ada penelitian atau desain sebelumnya, dan seterusnya. Ini ranahnya siapa? Stakeholder interview. Jadi kita melakukan interview terhadap stakeholder. Oke, yang kedua sekarang, kita melakukan competitive analysis. Jadi setelah melakukan stakeholder interview, kita melakukan yang namanya adalah competitive analysis. Di sini kita ingin mengetahui satu, strength-nya, kekuatannya, dan kelemahannya dari siapa? Dari kompetitor kita. Di sini kan contoh kasusnya kita mau membuat Ojeker dan Yukits. Maka kita harus cari tahu dulu kompetitornya siapa, kita bandingkan strength dan weakness-nya. Yang kedua, kita harus cari tahu di mana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor di market. Jadi di sumbu X dan sumbu Y-nya di sebelah mana. Dan seterusnya sampai dengan terakhir. Oke, kemudian di competitive analysis, kita bisa melakukan namanya feature comparison. Feature comparison perbandingan feature. Contoh, misalkan saya mau mengembangkan aplikasi WhatsApp, maka saya harus membandingkan dengan aplikasi yang sejenis atau yang sudah pernah ada sebelumnya, ICQ, IEM, Yahoo, QQ, Gado-Gado, dan sebagainya. Dibandingkan apa saja boleh, yang pertama adalah per fiturnya. Jadi pertama dari perusahaannya, dari perusahaannya mana saja. Yang kedua, dari perusahaannya mana saja. Kemudian yang kedua dari fiturnya bisa apa saja. Dari chattingnya, kemudian grup chatting, video, voice call, video call, dan seterusnya. Ngirim file, dan sebagainya. Terus supported platformnya, di mana saja. Kalau yang lainnya seperti apa, kalau di WhatsApp seperti apa, dan seterusnya. Intinya kita mau mencari uniqueness-nya, jadi unique fiturnya dari aplikasi yang mau kita kembangkan. Contohnya seperti ini. Di WhatsApp ini pembandingnya rata-rata no. Maka kalau kita mengembangkan yes, ini akan menjadi unique value. Di bagian apa itu? Di bagian supported platform. Kalau yang lainnya belum support terhadap Firefox dan lain sebagainya, tapi nanti kalau misalkan kita mengembangkan WhatsApp, kita bisa support, maka itu akan menjadi unique value. Jadi di saat yang lainnya yes, kalau kita yes itu bukan unique, tapi di saat yang lainnya no, dan kita yes, itu akan menjadi unique value. Dan itu menjadi titik kekuatan dari fitur pada aplikasi kita. Oke, setelah feature comparison, kita melakukan yang namanya Cartesian diagram. Cartesian diagram ini tujuannya adalah menjawab posisi ini. Untuk mengetahui di mana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor di market. Jadi cari tahu kita di mana kompetitor di market. Caranya kan dengan menggunakan feature comparison. Jadi setelah kita mencari tahu feature comparison ini, kita mappingkan pada sumbu X dan sumbu Y-nya ini. Ya, pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Artinya, di sini kita harus mendefine kira-kira produk kita di mana.
Harapannya kan di sini karena apa? Sumbu X semakin ke kanan itu positif, sumbu Y semakin ke atas itu juga positif. Maka kuadran terbaik adalah yang pada di titik ini. Nah, artinya kalau banyak kompetitor yang di titik sini kan berarti sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya negatif. Kita lebih aman. Tapi beda halnya kalau misalkan kompetitornya banyak di sini. Nah, banyak di sini ini kita harus waspada. Artinya kompetitor kita banyak sekali. Ya, jadi kita harus memappingkan di mana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Oke, lanjut ke bisnis model Canvas. Kalau pernah ikut kewirausahaan atau PMW, biasanya menggunakan BMC, Business Model Canvas. Poin-poinnya pun juga berbeda. Di sini ada key partner, key activities, dan seterusnya. Tapi yang menjadi fokus bahasan kita di UI UX adalah Lean Canvas. Jadi kita menggunakannya yang part Lean Canvas ya. Di Lean Canvas kita define dulu bagian nomor satu adalah apa? Problemnya. Di sini disebutkan top 3 problem. Maka di sini kita harus menyebutkan top 3 problemnya apa? Misalkan problem 1 apa? Oke, terus problem 2 apa? Kemudian problem 3 apa? Nah, di sini kita harus menyebutkan 3 problem yang ingin kita define. Makanya kenapa Lean Canvas? Karena dia based on problem. Maka dari itu nomor satunya ini adalah problem, top 3 problem. Karena dia based on problem. Jadi kita harus mendefine dulu top 3 problemnya apa. Yang kedua, dari problem ini kita cari solusinya. Dengan apa? Dengan top 3 features. Jadi problemnya ini apa, kita jawab di bagian solusi dengan menyebutkan top 3 features-nya apa. Di sini. Yang berikutnya kita define juga unique value proposition. Unique value proposition. Di sini di-define bahwa unique value proposition adalah satu, single, clear, compelling message yang menjelaskan kenapa kita itu berbeda dan layak dibeli. Artinya adalah unique value dari aplikasi kita itu apa? Dari mana Bu saya mengetahui dari unique value ini? Dari feature comparison tadi. Ketika kompetitor lainnya no dan kalian yes terhadap fitur tersebut, maka itu bisa kita katakan unique value proposition di sini. Makanya saya katakan bahwa feature comparison itu harus kalian lakukan sungguh-sungguh supaya kalian dapat mendefine unique value proposition-nya. Oke, berikutnya ada unfair advantage. Unfair advantage. Di sini adalah yang tidak mudah di-copy atau dibeli. Jadi berbeda lagi kalau tadi kan unique value-nya. Kalau ini nggak bisa di-copy oleh aplikasi lain. Jadi cuma ya harapannya adalah hanya aplikasi kita saja. Oke, kemudian kita juga harus mendefine customer segment. Siapakah target customer kita? Misalkan ojek girl ini kan pasti yang mencari ojek perempuan. Siapa customer segmennya kira-kira? Ibu, mahasiswi, pelajar perempuan, mungkin apa namanya? Ibu rumah tangga yang antar jemput anaknya. Lalu kita sudah mendefine di sini customer segmennya. Beda lah kalau YouKids. YouKids siapa customer segmennya YouKids? 1, anak-anak balita, mungkin 2, anak-anak yang tidak dalam pengawasan orang tua. Misalkan orang tuanya bekerja dan dia harus sekolah online tanpa didampingi orang tua. Maka dengan menggunakan YouKids ini, customer segmennya jauh lebih aman. Yang ketiga mungkin orang tua yang meninggalkan anaknya bekerja dan dia tidak was-was ketika anaknya menggunakan aplikasi YouKids karena minim adanya iklan-iklan yang tidak appropriate. Gitu ya. Sekarang cost structure. Cost structure itu adalah struktur pendanaannya. Contoh, 1, customer acquisition cost, distribusinya bagaimana, hostingnya. Di sini adalah bagaimana struktur pengeluarannya. Jadi apa saja kira-kira biaya pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk aplikasi ini oleh tim kita. Jadi kita sudah define dari awal. Boleh nggak Bu? Nanti sambil jalan ya boleh. Kan tidak dikunci di awal. Terus revenue stream. Revenue stream ini adalah bagaimana pendapatan yang kita peroleh ketika kita melaunch aplikasi kita. Misalkan dari customer segmennya adalah orang-orang yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja, maka kita bisa dapatkan di sini. Kalau anaknya melihat YouKids setiap 1 bulan itu trial free, tapi nanti bulan berikutnya kita kasih biaya. Jadi ketika mereka di bulan berikutnya kita tarik fee-nya. Nah ini sebagai pendapatan untuk apps kita. Seperti itu. Oke, jadi kayak ini ya, aplikasi free dan berbayar. Itu berarti revenue stream-nya. Terakhir kita bikin project statement, tinggal diisi saja di bagian ini. Terus kita lanjut sekarang strategi yang user research. Nah, hati-hati ya. Di user research ini kita membagi menjadi 4 kuadran.
satu kuadran yang namanya, oke sebentar. Di user research ini kita membagi menjadi 4 kuadran. Jadi yang kalau sumbu X adalah self-reported, sumbu X adalah bagaimana cara si partisipannya itu berpartisipasi terhadap riset kita. Ada yang tipenya self-reported, usernya itu melaporkan sendiri. Yang kedua adalah observed, harus ditungguin, harus kita amati. Oke, terus bagaimana dengan cara pengumpulannya, metode collection-nya? Collection method adalah metode pengumpulannya. Indirect itu tidak langsung. Jadi misalkan indirect itu via Google Form, kalau direct itu ketemu langsung. Ya, kalau direct itu ketemu langsung. Contoh sekarang cara bacanya. Dari self-reported, contohnya gini. Dari self-reported, berarti user itu melaporkan sendiri tanpa harus ditungguin, dan indirect. Berarti melaporkan sendiri dan nggak ketemu langsung. Maka metode yang paling pas adalah dengan survei. Contohnya apa? Google Form. Kita sebarkan saja Google Form. Itu teknik dari survei. Enak kan, kita nggak aktif menungguin. Tapi beda halnya kalau usernya itu observed, artinya kita harus mengamati dan mengikuti usernya, tapi metodenya adalah indirect. Nah, kalau indirectnya nggak ketemu langsung. Terus bagaimana? Ada caranya. Satu, search log. Cari berdasarkan log searching-nya, kemudian statistik websitenya dari si user tadi, bisa dari customer feedback-nya. Kalau customer feedback itu kan usernya sudah melakukan, terus kita mengamati dari feedback-nya, help desk, dan call center. Ini contohnya. Terus sekarang kalau self-reported, usernya melaporkan sendiri, tapi direct. Melaporkan sendiri tapi direct. Maka contohnya adalah focus group discussion, interview, diary atau jurnal, card sorting. Kalau usernya observed, mengamati, kita mengamati usernya, tapi tipenya adalah direct, maka ini bisa dilakukan observation, task atau activity analysis, interview, diary atau jurnal, dan card sorting. Oke. Ini adalah user research. Apa yang dimaksud dengan user research? Kita melakukan riset terhadap user. Siapa user? User itu adalah customer segment, orang yang akan menggunakan apps kita. Oke, bedakan halnya dengan yang ini, bedakan halnya dengan yang stakeholder interview. Di stakeholder interview ini kita melakukan interview terhadap siapa? Stakeholder, pemilik ide, pemilik modalnya. Tapi kalau kita melakukan user research, maka kita melakukan yang namanya riset terhadap user yang akan menggunakan. Di bagian mana user itu? Di bagian ini, Lean Canvas, part of customer segment. Nih, jadi ketika kita mendefine siapa target customer kita, maka customer ini yang akan kita jadikan pada user research. Hati-hati ya, jadi satu part dengan part yang lain saling berkaitan. Jadi ketika ada yang keliru, biasanya keliru di berikutnya juga. Oke, sekarang masuk ke user persona. Di sini kita mencari tahu persona dari user. Caranya bagaimana, Bu? Kita harus mencari tahu dulu usernya itu siapa, dan kita bikin personanya. Misalkan tadi anak-anak balita di bawah umur 5 tahun. Maka kita mencari sampel yang anak-anak balita. Tuliskan namanya, tuliskan karakternya seperti apa, umurnya berapa, pekerjaannya, kemudian keluarganya bagaimana, lokasinya di mana, karakternya. Kalau perlu tampilkan foto, kalau tidak ada foto tidak apa namanya semacam yang mewakili. Jadi boleh tidak harus foto, tapi semacam sketsa untuk mewakili boleh. Terus tuliskan juga moto hidupnya apa. Nah, kemudian kita analisa lagi motivasinya bagaimana terhadap ketakutan, power, sosial, sifatnya bagaimana, apakah dia introvert, extrovert, analytical, kreatif, loyal, fickle, pasif, aktif, dan seterusnya. Goal dalam hidupnya apa yang membuat dia frustasi, bio-nya seperti apa, preferred channel-nya apa, brand kesukaannya apa. Nah, ini tidak harus satu anak satu, tapi bisa jadi misalkan kita tadi mau membuat anak-anak yang balita, maka di user persona ini kita ambil sampel saja. Jadi user persona ini mewakili satu customer segment tertentu. Misal nanti ada user berikutnya, customer segmennya adalah orang tua yang bekerja, maka kita cari lagi sampel untuk user persona orang tua yang bekerja. Maka nanti akan kelihatan motivasinya bagaimana, personality-nya bagaimana, preferred channel-nya, goal, frustasinya pun berbeda. Dan ini nanti akan berpengaruh terhadap warna yang akan kita tentukan di layer UI-nya. Gitu ya, user persona. Kemudian lanjut dengan customer journey map. Di customer journey map ini kita berusaha untuk membuat satu stage of journey. Tahapannya journey-nya boleh kita buat masing-masing tergantung dari kebutuhannya. Kemudian habis stage of journey, satu. Yang kedua adalah aktivitasnya apa.
Yang ketiga adalah feeling dan kebutuhannya apa. Dan yang kelima adalah potential opportunities for improvement. Jadi contohnya gini, si Michael journey map. Jadi kita membuat customer journey map dari si Michael. Michael journey map ini bertujuan untuk Michael ini pengen mencari nomor telepon dari agensi atau elected official. Nah, sekarang alurnya. Jadi kita bikin alur ya di sini. Kalau tanpa aplikasi ini, map itu seperti apa? Si Michael, satu aktivitasnya, punya pertanyaan tentang pajak karena dia tuh lagi merekrut pegawai baru. Jadi karena merekrut pegawai baru, Michael harus tahu nih perhitungan pajaknya seperti apa. Kita gambarkan emosinya. Emosi yang pertama adalah smiley. Kenapa? Karena semangat. Si Michael kan, wah saya tertarik ini untuk mencari informasi tentang pajaknya. Maka feeling and needs-nya pun kita gambarkan juga. Excited. Si Michael lagi excited to expand bisnisnya. Nah, potensial kesempatannya apa? Ini, contoh-contohnya seperti ini. Yang kedua, apa yang dilakukan Michael setelah dia punya pertanyaan, maka dia harus goes to Google. Jadi dia cari di Google dengan kata kunci tax billing for business. Masih senang nih, emosinya masih senang sama seperti pertama. Karena dia berharap ketemu. Feeling and need-nya harapnya masih senang karena masih berharap ketemu. But ketika first result of irs.gov, dia nemukan satu web namanya irs.gov, kemudian dia mulai menghubungi tersebut. Nah, di sini emosinya mulai sedih, marah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya dia kembali lagi ke Google dan mencari dengan kata kunci yang lain, irs.gov phone number. Sedih lagi, kecewa lagi, karena nggak sesuai dengan ekspektasinya. Terus akhirnya dia apa? Looks again, tahapannya looks again. Sekarang dia mencari di usa.gov, directory record and sees toll free number. Dia nyoba nyari nomor teleponnya dan ini mulai smiley lagi. Smiley-nya beda dengan ini. Kalau smiley ini warna hijau, jadi semangat sekali. Ini semangatnya mulai menurun, ini mulai marah, kecewa, senang lagi karena dia mulai bersemangat lagi. Mungkin saya salah kata kuncinya nyari lagi. Ketika dia menelpon call center-nya, apa yang terjadi? Nggak sesuai dengan ekspektasinya, marah di sini. Kita gambarkan ekspresinya marah. Kemudian mencoba mencari lagi, kalau mencoba mencari lagi dia semangat. Jadi kalau kalian perhatikan looks again ini dia semangat lagi. Tapi terakhirnya dia marah karena ternyata tidak sesuai dengan harapannya dan gives up. Dia nyerah. Jadi di customer journey map ini kita menggambarkan apa tahapan-tahapan aktivitasnya mulai dari 1, 2, 3, 4 ketika customer kita akan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan harapan kita. Kita gambarkan juga emosi-emosinya. Seperti itu. Oke, setelah customer journey map, kita masuk ke bagian empathy map. Di empathy map ini kita membuat 5 ranah ini. Jadi template-nya kalau bisa seperti ini ya emang ya. Satu, kita cari tahu dulu apa yang dia pikirkan dan rasakan. Jadi sebagai customer si Ojek Girl, apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap aplikasi Ojek Girl apabila ada ataupun sebelumnya misalkan tidak ada aplikasi Ojek Girl. Apa yang menjadi masalah baginya, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi ketakutannya dan aspirasinya. Nah, ini kita cari tahu. Kenapa? Karena ini akan membantu kita dalam menentukan fiturnya nanti di empathy map. Terus yang kedua, apa yang dia lihat? What does she see? Apa yang dia lihat? Apakah ada sesuatu yang mempengaruhi dia dari lingkungannya? Misalkan di lingkungannya ini kebanyakan adalah ojek laki-laki atau di lingkungannya ini kebanyakan orangnya tidak mempunyai kendaraan, maka kita ceritakan, kita gali apa yang dia lihat. Atau mungkin kita gali juga dari ojek. Kalau selama ini aplikasi ojek ini kebanyakan drivernya laki-laki, apa yang menurut dia lihat dengan aplikasi ojek yang kebanyakan drivernya laki-laki. Nah, kita cari ini, her environment influencer. Kemudian apa yang kompetitor lihat, apa yang dia lihat dari sisi kompetitor. Jadi katakanlah kita mau membangun aplikasi ojek girl, maka kita tanyakan kepada usernya, apa sih menurut Anda yang Anda lihat dari kompetitor sejenis? Bukan think and feel ya. Kalau think and feel itu apa yang dia pikir dan rasakan. Kalau ini apa yang dia lihat terhadap kompetitor sejenis. Mungkin dia akan mengatakan, Gojek no problem sekarang. Cuma problemnya adalah tidak ada driver perempuan dan kita harus pintar-pintar mencari driver perempuan. Nah ini kan kompetitor seeing. Ada kelemahan di sisi kompetitor. Terus apa yang dia lihat terhadap teman-teman yang lakukan. Mungkin misalkan perempuan ya, karena nggak nemu driver
driver yang perempuan akhirnya menyerah, give up, dan ya sudahlah naik driver laki-laki. Nah ini kita gali dari sini. What is she seeing French do? Oke, berikutnya lanjut kita tanyakan lagi dari sisi gain. Nah kalau gain ini apa yang dia harapkan untuk diperoleh dan definisi suksesnya menurut user ini seperti apa? Kalau ada aplikasi Ojek Girl, harapannya dia seperti apa sih? Terus apa definisi kesuksesan yang dia harapkan? Misalkan, menurut saya Ojek Girl itu berhasil kalau bisa mencari driver perempuan dalam waktu berapa menit, misalkan gitu. Atau stabil, driver perempuan ini stabil, tidak menurun. Kemudian di pain itu apa? Ketakutan, frustasi, atau trauma yang pernah dihadapi. Mungkin dia pernah naik Gojek, kemudian dia trauma, lah kita gali di sini, pain-nya. Tapi kalau gain itu harapannya. And the last, hear. What does she hear? Apa yang dia dengar? Apa yang dari temannya, keluarga, dan other influencer katakan tentang impact-nya terhadap apa yang dia pikirkan. Jadi setelah tadi kita menggali think and feel, kita cari lagi hear-nya. Apa sih yang dia dengarkan tentang aplikasi Gojek selama ini atau Gojek Girl selama ini. Jadi ini benar-benar kita gali ya. Empathy map itu adalah menggali dari sisi 1, think and feel, 2 see, 3 gain, 4 pain, dan 5 adalah hear. Dan template-nya usahakan seperti ini. Ya, tidak merubah template. Oke, kemudian lanjut ke user story. User story lebih mudah. User story template-nya ada 3, cukup 3 saja. 1, as a. Kalau saya sebagai user, misalkan katakanlah di sini adalah, saya tuliskan di sini, as a. Ya. Saya sebagai mahasiswi, boleh bahasa Indonesia kok. As a, saya sebagai mahasiswi, kemudian I want tuh harapannya. Harapannya apa terhadap goal aplikasinya? Saya ingin mendapatkan driver perempuan. So that, apa harapannya so that? Sehingga kalau perempuannya dapat driver perempuan, sehingga apa? Saya dapat, so that dapat tiba di tujuan dengan aman dan nyaman. Nah, ini kita sudah mulai mendefine fiturnya. Fitur apa kira-kira yang kita define dari ini? Ada yang terbayang? Usernya adalah mahasiswi. Kita di sini mulai mendefine usernya. Usernya adalah mahasiswi. I want get driver perempuan so that. Nah, apa kira-kira fitur apa yang terdefine dari ini? Silakan. Sampaikan Driver saja. perempuan, Bu. Driver perempuan berarti apa? Get driver perempuan. Get driver perempuan. Nah, bisa seperti ini. Berarti kita sudah dapat 1 fitur nih di sini. Kita sudah dapat 1 fitur dari S ini saja. Terus ada lagi nggak Bu? Ada, boleh. Di sini kalian sebanyak-banyaknya. Jadi S apalagi, bla bla bla. Kemudian I want, ingin apa dari si usernya tadi. Kemudian so that apa, goalnya apa. Maka nanti dari sini kita bisa mendefine lagi apa ya kira-kira fiturnya. Fitur yang kedua apa. Nah, gitu. Ini sudah mulai mengerucut ya. Kalau tadi masih abstrak di awal-awal, ini sudah mulai mengerucut. Namanya adalah user story. Nah, setelah user story, kita membuat namanya user scenario. 2 hal yang berbeda. Kalau user story, template-nya adalah ini. As a, I want, kemudian so that. Itu user story. Nah, sekarang kalau user skenario, template-nya ada 3. 1, triggernya ada trigger yang memicu action, dan ada achieve goal-nya. Oke, ada trigger, di-trigger oleh sesuatu, dan akan memicu action, kemudian ada achieve goal-nya apa. Nah, sekarang contoh. Di user skenario, Ojek Girl. Triggernya apa dia? Triggernya adalah ingin ke kampus. Si mahasiswi ini ingin ke kampus triggernya. Kan? Oke, saya kembali lagi. Triggernya adalah apa? Ingin ke kampus. Maka actionnya kita define di sini. Actionnya apa saja? 1, si mahasiswa ini bisa buka aplikasi. 2, tetapkan langganan.
3 bisa lihat posisi driver, 4 naik motor. Ini actionnya. Kemudian yang terakhir, di bagian user skenario terakhir adalah achieve goal-nya. Maka goal-nya apa? Maka achieve goal-nya adalah bisa sampai di kampus. Nah, ini user skenario. Contoh lain lagi, YouKids. Triggernya apa? Ingin belajar. Anak-anak ingin belajar. Actionnya apa? 1, dia harus buka aplikasi. 2, cari konten sesuai mata pelajaran. 3, tonton atau mainkan gamesnya sampai selesai. 4, kerjakan kuis selesai. Apa achieve goal-nya? Achieve goal-nya adalah dia bisa lihat nilai. Nah, jadi untuk user skenario berbeda dengan user story. Di sini sudah lebih detail lagi. Ya, kalau user story tadi kita baru gambaran umumnya saja. Kira-kira fitur apa yang mau dibuat. Di sini di user skenario sudah mulai detail actionnya. Karena kalau sudah mulai action ini kita sudah mulai kebayang nih fitur-fiturnya. User skenario boleh 2 jenis. 1 jenisnya model bagan seperti ini. Yang kedua jenisnya model paragraf. Boleh seperti ini. Jadi contoh user skenario ojek girl. Aisyah mempunyai jadwal rutin kuliah di PENS. Maka ini kan triggernya. Aisyah punya jadwal rutin kuliah di PENS. Triggernya adalah jadwal rutin kuliah dan biasa berangkat ke kampus di rumahnya dari Semolowaro. Terus actionnya apa? Dia buka aplikasinya. Dan dikarenakan kuliahnya rutin, maka ia pilih berlangganan. Berdasarkan apa? Harga dan profil driver. Goalnya apa? Setiap hari dia dapat sampai tempat kuliahnya dalam kurun waktu 15 menit. Jadi karena berlangganan bisa waktunya lebih singkat 15 menit. Dibandingkan kalau tanpa langganan kan nunggu drivernya dapat dulu, nunggu driver datang. Posisinya padahal drivernya mungkin tidak di dekat rumahnya. Nah ini kan butuh waktu lagi. Ya, ini contoh user skenario dalam bentuk paragraf. Boleh seperti ini. Jadi silakan dipilih user skenario dalam bentuk bagan seperti ini atau dalam bentuk paragraf seperti ini. Oke, berikutnya ada, oh maaf ini sudah selesai. Jadi kita baru menyelesaikan poin dari layer strategi mulai dari stakeholder interview sampai dengan user skenario. Selesai. Sepanjang itu. Dan layer strategi ini adalah penentunya. Kenapa? Karena output dari layer strategi ini akan menjadi input di layer scope. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Untuk layer strategi. Belum ada? Oke. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada saya lanjut ke layer scope. Di layer scope ini akan lebih tergambar lagi nanti. Jadi ini tipsnya adalah memang diberikan dalam bentuk teori dulu di depan. Jadi semua teori UI UX saya berikan dulu di depan. Nanti kalau sudah selesai, baru kalian kerja tim. Kerja tim dan mengimplementasikan ini semua. Oke, sudah terlihat ya di layar kalian, layar scope? Terlihat, Bu. Oke, Sudah, Bu. terima kasih konfirmasinya. Kita lanjut ke layar kedua, layar scope. Di layer scope ini kita akan belajar mengenai idea generation, affinity diagram, dan prioritasi matrix. Di mana idea generation ini merupakan inputannya adalah dari layer strategi. Ya, di idea generation ini. Itu. Oke, sekarang masuk ke idea generation. Di sini kita melakukan beberapa hal. Idea generation melakukan beberapa hal. 1, melakukan sinonimnya apa, ideasinya apa, brainstorming. Jadi brainstorming dari setiap orang. Jadi kalau misalkan satu tim ada 5 orang anggota kelompok gitu ya, per anggota kelompok itu melakukan brainstorming, mencari ide-ide. Nah, kemudian mengumpulkan ide-ide tersebut. Dalam bentuk apa, Bu? Brainstormingnya idea generation dirupakan nanti dalam bentuk affinity diagram. Jadi di sini itu kita generate semuanya. Misalkan Rehan punya usul 5 fitur, Anissa punya usul 6 fitur, kemudian Lisa punya usul 10 fitur, ini ditulis saja semuanya dulu. Tidak usah dicegah, tidak usah ini punyamu jelek ini, punyamu kurang pas, nggak usah gitu kan, biarkan aja dulu. Karena nanti ada penyeleksiannya di bagian affinity diagram. Di affinity diagram ini kita mulai mengelompokkan mana kira-kira fitur yang memang pas dan sesuai. Bagaimana cara mengelompokkannya? Boleh berdasarkan ini, berdasarkan fungsionalitasnya. Jadi misalkan yang CRUD dikelompokkan dari sini, sini, sini CRUD. Terus yang hanya view, misalkan view itu bagian sini, reporting bagian sini, itu boleh seperti itu. Atau misalkan dengan tips yang lain, Bu, saya mau based on user, oke. Mahasiswi fiturnya adalah ini, fitur yang ada. Admin fiturnya adalah ini. Kemudian mungkin yang lain lagi, orang tua mungkin ya. Orang tua
balita tadi, orang tua balita mungkin fitur yang ini. Jadi fitur-fitur yang ada di sini, tempelan-tempelan banyak ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari idea generation. Jadi di idea generation ini kita mengenerate sebanyak ini post-it-nya. Jadi post-it sebanyak ini itu kita generate. Terus dari idea generation ini kita pindahkan ke dalam affinity diagram. Jadi apa yang kita lakukan di idea generation, kita tempelkan semuanya di affinity diagram ini. Oke. Setelah kita generate semua di affinity diagram, tahap berikutnya adalah penyeleksian. Bagaimana cara menyeleksinya? Dengan menggunakan prioritization matrix. Dengan menggunakan prioritization matrix. Kalau tadi kita melihat tentang user research ada 4 kuadran, di prioritization matrix ini kita juga membaginya menjadi 4 kuadran. Based on apa? Sumbu X menyatakan effort, usahanya, dan sumbu Y menyatakan impact-nya. Dibagi menjadi ini, kuadran 1 adalah low, kuadran 2 high. High. Jadi cara bacanya gini. Ngodingnya sulit atau developmentnya mudah, low itu mudah, tapi impact-nya juga rendah, maka dia disebut sebagai fill-in. Fitur fill-in saja. Apa itu contohnya? Misalkan developmentnya mudah, tapi impact-nya juga nggak terlalu tinggi. Impact-nya tidak terlalu tinggi itu maksudnya gimana? Sebenarnya ada fitur itu ataupun tidak terlalu berpengaruh. Oke, sekarang yang kedua. Development-nya low, intinya mudah development-nya, tapi impact-nya high. Maka itu dikategorikan sebagai fitur yang quick wins. Kenapa kok quick wins? Ini fitur yang harus segera di-develop dan segera diluncurkan. Jadi didulukan dulu namanya adalah fitur yang di daerah quick wins. Kenapa? Karena fiturnya development-nya mudah, tidak terlalu sulit, tapi impact-nya tinggi. Contoh halaman login, sign up atau registrasi, beranda, itu quick wins. Tanpa ada fitur itu semua, usernya nggak bisa jalan. Kan development-nya mudah kan? Untuk login, registrasi, beranda, tapi impact-nya high. Maka kita gariskan sebagai quick wins. Oke, lanjut berikutnya sekarang. Effort-nya sekarang sulit nih, Bu. Effort-nya high. Development-nya high. But impact-nya low. Sudah sulit ngoding, impact-nya low pula. Maka dia disebut fitur dalam kategori thankless tasks. Artinya adalah fitur yang, ya sudahlah, kalau misalkan ada, kita ucapkan terima kasih lah. Seperti itu, thankless tasks. Contohnya apa kira-kira? Kalau di Gojek, kalau pengguna Gojek, kira-kira apa? Development-nya sudah sulit, tapi impact-nya low. Apa kira-kira di Gojek? Yang impact-nya low, tapi ngodingnya sulit. Mungkin meningkatkan performa. Meningkatkan performa, oke, bisa. Ada lagi? Contoh yang lain lagi? Ada lagi? Kalau di Zoom ini, Kalau di Zoom ini apa kira-kira? Ngodingnya sulit, tapi impact-nya low. Filter mungkin. Filter, oke. Ada lagi? Background, virtual background. Virtual background ini impact-nya high apa enggak, Dik? Harusnya impact-nya high ya, virtual background. Karena orang cenderung suka menggunakan virtual background. Salah satunya saya juga cenderung suka. Nah ini kan berarti kita harus tahu kalau orang itu sudah tertarik, berarti dia impact-nya high. Nah, kalau impact-nya high, kita tinggal melihat untuk virtual background ini dia masuk kategori mana? Low atau high? Kalau ternyata development-nya high, sulit, maka dia masuk ke major project. Project besar. Oke, jadi kesimpulannya adalah di player scope ini, dari pertama idea generation ketika setiap orang melakukan brainstorming terhadap timnya, hasil ide ini kita pindahkan dan dikelompokkan pada affinity diagram. Dikelompokkan pada affinity diagram ini. Hasil pengelompokan ini, semua posit-posit kecil ini kita pindahkan ke prioritization matrix. Jadi nanti di akhir ini, di bagian affinity diagram sudah nggak ada post-it. Post-it ini semua pindah ke bagian prioritization matrix. Oke, jadi output dari layer scope ini adalah prioritization matrix. So, untuk apa Bu kita kumpulkan dalam kuadran ini? Harapannya adalah dengan dikelompokkan per kuadran ini, development timnya itu jadi paham mana dulu yang harus saya kerjakan. Jadi mereka punya prioritasi. Misalkan, kita kerjakan dulu aja deh yang fill in karena development-nya low tapi impact-nya low. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia kerjakan yang development-nya low dan impact-nya high. Padahal kuadran quick wins. Maka semua fitur yang ada di quick wins ini mereka kerjakan dulu. Kalau sudah dan ada waktu, mereka baru mengerjakan yang ini. Kalau sudah
ada waktu lagi ngerjakan ini lagi. Kalau terakhir sisa-sisa baru ngerjakan yang ini. Nah, gitu. Jadi semua fitur yang kita kategorikan di sini itu akan menjadi target bagi development timnya. Sehingga di Affinity diagram nanti kosong, tidak ada posit lagi. Di Idea Generation juga kosong, tidak ada posit-posit ide itu tadi. Gitu. Jadi layer scope hanya membahas itu tadi. Dan layer scope ini inputannya adalah layer strategi. Maka layer strategi ini benar-benar yang menentukan bagaimana kalian bisa mendefine fitur-fitur apa saja yang akan menjadi inputan di layer scope pada bagian Idea Generation. Oke, sampai layer scope seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Silakan. Jelas semua? Sampai layer scope? Ya, silakan Subhan. Ya, kalau misal sudah sampai tahap prioritization tadi matrix, namun ada tambahan ide gitu bagaimana? Boleh. Balik lagi ke Idea Generation boleh? Oh, nggak apa-apa berarti itu. Nggak apa-apa. Ya nggak boleh kembali ke layar strategi lagi. Boleh, masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Kan kita belum sampai jadi ini. Jadi dalam satu iterasi itu masih diperbolehkan, misalkan saya sudah sampai di misalkan saya sudah sampai, terus saya baru ingat, oh ya tadi fiturnya ada yang lupa, boleh kalian langsung masukkan di Idea Generation, masukkan di Protection Detection. Karena satu iterasi itu mulai dari stakeholder interview, mulai dari sini sampai sini, prototype, satu iterasi. Satu iterasi itu mulai dari layer strategi startnya ini, competitive analysis, lean canvas, project scope, kemudian layer structure, layer skeleton, layer surface, sampai dengan type prototype. Jadi outputnya adalah prototype. Setelah prototype, kita melakukan hard metrics dan heuristic evaluation kepada user. Kalau ada revisi, masukan dari user, misalkan, Mas, Mbak, ini kurang begini, dan begitu kita perbaiki lagi di iterasi berikutnya, mulai dari stakeholder interview lagi, jadi ngulangi lagi. Jadi misalkan udah sampai di sini, ini ada yang lupa, boleh langsung ditambahkan, deh, nggak apa-apa. Tidak mengikat. Karena ini kita masih proses kan, masih proses pencarian. Katakanlah udah sampai di wireframe sekalipun, dan ternyata masih ada yang lupa, ya langsung diperbaiki di situ boleh. Kan di wireframe, oh ternyata ada yang lupa nih, kita tambahkan langsung di scope, maksudnya di layer sebelumnya. Oh iya baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama Subhan. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada? Izin bertanya Bu. Oke silakan. Mengenai yang stakeholder interview itu, stakeholder di sini kan berarti seperti kayak apa ya, di perusahaan kan yang mempunyai apa namanya, yang investor berarti ya Bu ya, kalau di perusahaan gitu ya Bu ya. Nah, semisal selain investor di situ, stakeholder mencakupi apa saja lagi ya Bu ya? Itu pemilik idenya, pemilik bisnisnya, dan dia bukan user. Jadi hati-hati ya, bedakan stakeholder dengan user. Stakeholder user itu adalah pengguna, end user. Jadi misalnya kita menggunakan Zoom ini, kita dianggap sebagai user. Nah, siapakah stakeholdernya si Zoom? Maka yang punya idenya terhadap Zoom. Bisa jadi mungkin CEO-nya perusahaannya, atau mungkin pemilik modalnya. Jadi bukan penggunanya, stakeholder itu. Gitu Rehan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi harus hati-hati ya, antara user dengan stakeholder ini dua hal yang berbeda. Oke, tidak ada pertanyaan sampai sini? Sampai dengan layer scope tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan satu layer lagi, layer structure. Di layer structure ini sudah lebih ringan, karena di layer structure ini sudah mulai mengerucut. Jadi yang paling seru itu layer strategi, Dek, karena itu layer abstrak. Abstraknya kenapa? Kan kita mau mendefine sesuatu, belum tahu gimana bentukannya. Oke, sudah terlihat, Dek, layer structure di layar kalian? Ya, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah terlihat. Oke, saya lanjut. Di layer structure ini, layer structure, kita akan bicara tentang dua hal. Jadi hati-hati sekali, kita harus membedakan di layer structure ada dua. Yang pertama adalah based on task oriented. Jadi aplikasinya task oriented, dan yang kedua adalah information oriented. Aplikasinya berdasarkan informasi atau menampilkan informasi. Makanya dikasih titik-titik ini. Nah, di part pertama kita akan membahas dulu aplikasi yang based on task oriented. Object Girl itu task oriented. UKIDS itu hanya informational oriented. Ya, karena hanya menampilkan informasi.
Oke. Sekarang task oriented. Nah, di task oriented di bagian atas, kita bahas dulu yang bagian ini ya. Jadi jangan bingung. Kita bahas dulu task oriented bagian atas, ada interaction design, user flow, storyboard. Kalau yang pengen ngikutin materinya sudah ada di link Google Drive materi, di situ sudah lengkap semuanya, semua layer sudah ada. Oke, sekarang yang part pertama kita harus pelajari tentang istilah namanya expected utility. Expected utility adalah perhitungan pengurangan antara expected benefit yang diharapkan dengan dikurangi expected interaction cost. Oke. Maknanya gimana? Ketika ada beberapa cara untuk apa? Mencapai tujuan yang sama. Ketika ada beberapa cara untuk mencapai tujuan yang sama dengan manfaat yang serupa, pengguna cenderung mengambil tindakan yang meminimalkan adanya interaction cost. Misal, saya mau mencari kata-kata seremonial. Katakanlah saya mau mencari kata-kata ceremonialties. Apakah si pengguna itu harus mengetik lengkap di bagian ini dengan ceremonialties? Jawabannya tidak. Kita cukup mengetikkan kata-kata serem di sini, kemudian nanti dia akan muncul beberapa suggestion-nya. Nah, ini namanya meminimalkan adanya interaction cost. Nah, itu adalah expected utility. Jadi, expected benefit dikurangi dengan expected interaction cost-nya. Oke, jadi seminimal mungkin kita membuat interaction cost. Oke, lanjut. Interaction cost itu apa, Bu? Interaction cost ini adalah usaha yang diperlukan oleh siapa? Seorang pengguna. Siapa itu pengguna? User. Ya, bukan stakeholder seperti pertanyaannya Rehan tadi ya. Pengguna adalah user. Apa saja usahanya? Baik fisik maupun mental. Fisik itu ngeklik, nge-scroll, mindahin mouse itu fisik. Mental itu pikiran, mikir, ngetik. Nah, itu. Dalam apa? Dalam berinteraksi dengan sebuah produk untuk apa? Mencapai tujuannya. Tadi kan saya mau mencari kata-kata ceremonialties, maka saya meminimalkan interaksi dengan mengetik, cukup mengetik serem dan muncul beberapa suggestion-nya. Yaitu namanya interaction cost. Oke, berikutnya sekarang user flow. Untuk task oriented di layer structure kita harus membuat yang namanya user flow. User flow adalah diagram. Beda halnya dengan flowchart. Jadi user flow tidak sama dengan flowchart. Di sini kita membuat suatu flow diagram yang menjelaskan secara keseluruhan aplikasi kita ini alurnya seperti apa. Dan tidak ada yes no. Tidak ada yes no. Jadi pertama gini dia. Usernya landing on homepage. Setelah itu usernya bisa apa? Bisa explore available course. Akan dimunculkan course page. Ketika dia mengeksplor available course, akan dimunculkan course page-nya apa saja. Dan dia melakukan click on course, muncullah detail course-nya seperti apa, kemudian dia klik start course, baru dia join membership-nya, kemudian select membership-nya apa, masukkan nama dan email, bikin payment, terus muncul welcome to our community, profile creation flow. Ini yang flow pertama. Tapi tidak menurut kemungkinan user itu link on homepage, dia langsung klik on CTA, maksudnya adalah creation flow-nya tadi. Setelah klik on CTA, dia langsung join page membership-nya, masukkan namanya, dan seterusnya. Atau tidak menutup kemungkinan juga, setelah landing on homepage, dia klik CTA, kemudian dia join page, select membership type, terus exit. Nah, ini boleh seperti ini. Oke, jadi intinya di sini tidak ada flowchart seperti yes, no, tidak ada bentuk kotak dan circle yang berbeda-beda, semuanya sama. Jadi user flow ini adalah flow user pada aplikasi tersebut secara umum seperti apa. Oke, gitu ya, ini user flow. Jadi untuk gambaran bagi siapa development team-nya. Kalau sudah kita bikin where flow, beda halnya dengan user flow. User flow kita hanya mendefine urutan-urutannya saja berupa teks. Tapi where flow kita sudah mulai detail nih di sini. The next level of user flow. Makanya di sini disebutkan the next level of user flow. Karena di sini kita menggambarnya pun berbeda. Satu, kita gambarnya sudah mulai bentuk ini formnya. Kalau form ini isinya apa saja?
tapi tidak indah. Ya, catatannya Warflow itu tidak ada unsur keindahan di sini. Kita hanya membuat sketch dalamnya itu seperti apa, dalam-dalamnya. Dalam satu form ini isinya seperti apa. Yang kedua, form ini misalkan ada logonya, kemudian buttonnya apa saja, klik sign in. Kalau sign in diklik, bisa lanjut ke sini. Kalau ini diklik, bisa lanjut ke form ini. Kalau ini di save klik, munculnya ke sini. Jadi kita sudah membuat link antara satu form dengan form yang lain. Kalau ini saya tambah X1 plus, munculnya apa? Sini. Kalau ini saya klik minus, munculnya apa? Nah, ini sudah seperti ini. Oke, ini namanya adalah Wireflow, tidak ada unsur keindahan di sini. Kita hanya baru sketsa dan ada satu koneksi form satu dengan form yang lain. Oke, ini Wireflow. Lanjut berikutnya storyboard. Nah, storyboard ini kayak komik. Kita sudah mulai bercerita, membuat alurnya. Contoh yang pertama, si Tom ini hidupnya sendirian. Dia depresi, kemudian kehilangan pekerjaan, dan benar-benar hopeless. Jadi kalau dalam kondisi pandemi ini seperti mewakili ya Tom ini sudah di PHK, sendirian tidak ada teman karena tidak ketemu secara offline, dan dia benar-benar hopeless dan merasa alone. Tapi ada temannya si Tom, Susan, namanya Susan. Si Susan ini dapat notifikasi kalau ada sesuatu dengan Tom, tapi dia nggak tahu caranya gimana ya. Nah akhirnya apa? Susan download aplikasi namanya Heartline. Ada aplikasi namanya Heartline. Kemudian dia bisa add Tom di aplikasi tersebut. Dia juga bisa menambahkan teman-temannya Tom di aplikasi tersebut, dan secara periodically aplikasi itu akan merimain Susan dan teman-temannya untuk ngecek si Tom. Misalkan lagi belanja, tiba-tiba dapat notifikasi. Teman yang lain juga dapat notifikasi check in dengan Tom. Nah, akhirnya apa? Dapat alarm setiap berapa kali waktu sehari, artinya dengan dari depresinya. Nah, ini adalah storyboard. Jadi seperti ini. Ini namanya storyboard. Asik ya membuat storyboard ya. Kalau ini kita sudah mulai buat alur. Bagaimana alur ini tadi dari user flow. Makanya user flow ini kalian membuat alur. Alurnya gimana ya? Nah, kalau sudah, baru kita define lebih detail lagi di Wireflow. Bisa klik ini, bisa klik itu, dan juga kita bikin storyboardnya. Nah, sketsa dalam bentuk komiknya. Nah, itu bagian dari ini struktur untuk layer, struktur untuk part task oriented. Jadi untuk task oriented yang dilakukan hanya bagian atas sampai dengan storyboard. Ya, ini task oriented. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang information oriented. Nah, kita akan bahas information oriented ini. Ya, di sini kita akan membahas satu, ada information architecture, sitemap, dan taksonomi. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke information architecture. Nah, kalau di sini sudah mulai lebih enak, sudah mulai kebayang ya. Di information architecture ini, contoh di dunia nyata. Jadi kalau kalian di perpustakaan, kalau dulu di perpustakaan ya, atau mungkin di toko buku, itu kan biasanya ada, di atasnya itu ada tulisan kotaknya kayak gini ya. Itu sebenarnya menunjukkan pembagian informasi pada layer, pada realnya itu seperti apa. Jadi kalau mencari buku bibliografi itu seperti apa. Begitu pula dengan di supermarket. Itu juga dikelompokkan kan, kalau minum sebelah sini, soda sini, energi sini, minuman susu sini, coklat, jajan-jajan kan nggak ada ceritanya dicampur aduk. Misalkan deterjen campur dengan makanan itu kan nggak boleh. Kreseknya pun juga dibedakan. Nah, ini adalah contoh information architecture di dunia nyata. Dan ini juga akan kita implementasikan pada dunia UI UX. Nah, kalau di komponennya information architecture UI UX ada 4. 1. Based on organizational system. Maka kita akan melakukan classification and hierarchy. Yang kedua ada namanya labeling system. Maka nanti ada label dan tagging. Yang ketiga ada navigasi sistem. Nanti ada navigasi dan bagaimana cara mengeluarkannya. Jadi navigasi ini juga ada aturannya. Dan yang terakhir adalah searching system. Bagaimana seseorang itu mencari search di dalam aplikasi kita. Oke, yang pertama dulu, organizational system. Dari sisi organizational system, jenis-jenis pengkategoriannya dibagi menjadi 4.
Satu namanya adalah alphabetical schemes. Dikategorikan berdasarkan alfabet. Dua, chronological schemes. Dikategorikan berdasarkan waktu. Yang ketiga berdasarkan topik. Dan yang keempat berdasarkan siapa audiensnya. Jadi ini perkategorian organisasional system. Ada 4. Berdasarkan alfabet, waktu, topik, dan audiens. Contohnya gimana, Bu? Nah, ini ada contohnya. Contoh sekarang. Untuk alphabetical scheme, maka konten dikategorikan berdasarkan alfabet. Pernah melihat hal semacam ini ya? Jadi kalau misalkan kita nyari konten based on alfabetnya, baru ditampilkan isi-isinya apa saja, baru bisa detailnya. Ini contoh dari alphabetical scheme. Sekarang contoh yang kedua, ada yang namanya chronological scheme. Konten dikategorikan berdasarkan waktu. Waktu tahunnya, bulannya. Nah, baru kontennya di sini. Ini chronological scheme. Kemudian lanjut lagi, topik. Nah, sekarang topik scheme. Berdasarkan topik, all artikel topiknya apa saja. Bisa dari accessibility, agile, dan seterusnya. Ini based on topiknya. Bisa juga setelah kita klik, misalkan satu, saya milih heuristic evaluation, maka baru tampilkan di sini. Heuristic evaluation, mulai dari yang most recent, most popular, dan videonya apa. Ini based on topik. Kemudian yang berikutnya ada audience scheme. Audience scheme ini konten dikategorikan berdasarkan audiens, berdasarkan siapakah audiensnya. Misalkan mulai dari grade K5, grade 6 sampai 12, beyond K12. Ini berdasarkan grade-grade-nya. Nah, oke, ada yang sudah. Berikutnya labeling sekarang. Untuk labeling system, dia bicara tentang menampilkan informasi. Jadi labeling system ini adalah menampilkan informasi atau sekelompok informasi pada sebuah situs atau aplikasi. Namanya adalah labeling system. Di labeling system ini, jenis-jenis labelnya taruh di atas. Jenis labelnya bisa ditaruh di atas atau di bawah. Jadi kalau kalian pernah melihat web ya, ada labelnya. Nah ini labeling system. Labeling system based on heading-nya. Kemudian ada juga jenis-jenis label yang lain. Bentuknya seperti ini. Ini jenis label yang lain. Berdasarkan ini icon saja. Kalau tadi berdasarkan kata-kata. Boleh seperti itu. Kemudian, nggak usah, saya skip yang bagian ini. Taksonomi sekarang. Di taksonomi, di bagian information oriented, adalah bagaimana informasi dikelompokkan. Jadi bagaimana informasi dikelompokkan, diklasifikasikan, dan dilabeli pada suatu sistem. Jadi taksonominya. Dikelompokkan dulu based on apa? Produk, ada toys, ada elektronik. Diklasifikasikan dan dilabeli pada suatu sistem. Ini adalah taksonomi. Jadi ada taksonomi tapi dalam information oriented. Dan terakhir adalah sitemaps. Kita bikin sitemaps dari suatu web ya. Kalau web kan sering ya melihat sitemaps ya. Mulai dari home, bisa lihat UX course, nanti baru lanjut ke course page, lesson item page. Atau mungkin dia mau masuk ke community dulu. Bisa lanjut ke discussion, local group, dan seterusnya. Nah, ini adalah sitemap. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi hari ini kita sudah menghabiskan 3 layer. Mulai dari layer strategi, tadi sudah saya review, kemudian layer scope, dan terakhir adalah layer structure. Insya Allah untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas layer skeleton. Layer skeleton ini yang agak sulit ya. Sulitnya adalah karena banyak teori-teorinya, law-law yang ada pada UX. Jadi hari ini tadi kita sudah membahas tentang layer strategi, kemudian layernya scope, dan layer structure. Layer structure ini. Hati-hati di layer structure ada 2, yang based on task oriented dan information oriented. Yang dikerjakan pun berbeda. Jadi kalau information oriented cukup yang di bawah. Kalau yang di bawah, yang di atas perlu dikerjakan apa tidak? Bu, tidak perlu. Yang di atas tidak dikerjakan. Tutup ini. Itu kalau information oriented, maka yang di bawah yang nggak dikerjakan. Yang dikerjakan cukup yang bagian atas. Itu ceritanya. Dan output dari si layer structure ini akan menjadi input pada layer apa? Layernya skeleton. Pada part mana? Information design menjadi input. Jadi saling berkaitan. Nanti layernya skeleton, outputnya adalah wireframe, jadi input pada mood board, dan seterusnya. Oke, 3 layer ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan.
Itu yang seberapa penting penerapan itu Bu, tadi storyboard itu Bu. Setahu saya kan Sebentar, storyboard cuma- suaranya pelan sekali, Dek. Seberapa penting? Oh ya, halo tes. Halo. Mic-nya agak didekatkan, Dek. Oh iya, Bu. Tes. Nah, ini lebih jelas. Seberapa Iya. penting? Penggunaan storyboard tadi tuh, Bu, dalam penerapannya. Oke. Seberapa penting penggunaan storyboard itu? Sebentar. Structure. Storyboard pada bagian ini. Jadi storyboard itu membantu usernya dan membantu tim development-nya. Alurnya itu seperti apa sih? Gambarannya itu seperti apa sih yang diinginkan? Tim UI UX khususnya, karena storyboard ini merupakan proses yang akan membentuk prototype. Jadi outputnya tadi kan saya jelaskan kalau di satu iterasi itu outputnya adalah prototype. Nah, bagaimana nanti kita mengevaluasi bahwa prototype kita sudah sesuai dengan harapan user apa tidak? Nanti kan outputnya adalah prototype. Ini ya, prototype ini ya. Maka alurnya ditentukan juga dari storyboard. Alurnya, kalau dari user flow tadi kan belum kelihatan alurnya ya. Tapi dengan storyboard kan mulai terbayang, oh ternyata gitu tuh alurnya. Betul juga ya. Nah, seberapa penting? Ya, yang penting sekali di dalam membantu. Cuma kalau dalam saat ini mungkin storyboard tidak harus dibuat seindah komik-komik ya. Maksudnya seperti di komik-komik tadi. Intinya adalah kita bisa membuat story dari aplikasi kita. Seperti itu. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Nafis sudah terjawab ya. Iya, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain, silakan. Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas berarti insya Allah nanti di pertemuan depan materinya adalah tentang struktur. Struktur itu lumayan banyak. Oke, untuk pengganti kuliah, ini saya masih belum menemukan jadwal pengganti untuk kalian. Saling bentrok semua. Jadi untuk Recording stopped. pengganti kuliahnya, saya berikan tugas untuk menonton video. Jadi kalau di semester lalu kami mengundang narasumber dari luar untuk mengisi kuliah tamu UI UX dan beberapa konten terkait dengan UI UX. Dan berdasarkan pengamatan saya pada mata kuliah IMK semester lalu, dengan adanya materi UI UX tersebut dari kuliah tamu, anak-anak jadi terbantu, jadi terbayang, oh alah ternyata sebenarnya kalau dari sisi industri itu seperti apa. Kalau yang saya jelaskan kan dari sisi akademiknya. Jadi untuk pengganti kuliah yang satu kali kuliah ya saya masih utang ya, betul ya? Iya, Bu. Betul begitu ya? Ya, kalau di kelas A Anissa, kelas B PC-nya Valentino, betul ya? Saya masih utang satu kuliah, betul ya? Untuk iya Betul, Bu. benar satu kuliah. Satu kuliah yang Masih kemarin satu ya, yang terpotong. yang apa? Yang terpotong itu. Oh yang terpotong ya. Oke. Satu apa dua, Dek, berarti, Dek? Ini Bu, bisa menjawab. Kalau sama Ya. yang terpotong berarti 2, Bu. Oh, sama yang terpotong berarti 2. Oke, berarti Iya, benar, Bu. oke. Kalau Jumat pagi, kuliahnya kelas A sampai jam berapa Jumat pagi? Jumat pagi sebelum jam 11 itu. Kalau hari Jumat kita kosong, Bu. Oh, Jumat kosong. Ya, kebetulan bisa Jumat kosong. Oh, gitu. Dari pagi sampai sore kosong. Iya, Bu. Oke. Kalau kelas B gimana, Valentino? Kelas B. Kalau kelas B mulai dari jam 8 sampai jam 11, Bu. Workshop Sistem Informasi Geografi. Oke, terus setelah itu? Setelah itu kosong. Oh, setelah itu kosong. Iya. Oke, untuk kelas A khusus Jumat ini saja yang kosong. Iya, Bu. Kenapa, Dek, kalau kosong, Dek? Karena jadwalnya dipadatkan ke hari Senin. Oh, begitu. Jadi Iya, untuk Bu. setiap Jumat kosong kalian? Iya, ya jadi biar tugasnya tuh ngerjainnya biar lebih lama gitu, Bu, waktunya. Oh, gitu. Harusnya kuliah apa di hari Jumat? Di hari Jumat kita kuliah pemrograman berorientasi web, PBO, Bu. Oh, gitu.
oke. Salah satunya juga ini Bu, IMK kan dulu jadwalnya Jumat, tapi diganti Selasa. Oh gitu, oke. Oke, berarti Jumat yang kelas B, Jumat pagi ada kuliah ya? Iya, Bu. Betul ya? Kelas B berarti kosongnya jam 1, kelas A kosong. Oke, kalau gitu ini aja, saya buat kuliah aja. Walah, ya ya, Dek. Kalau Jumat jam setengah 2 bagaimana, Dek? Jumat jam 13.30 sampai jam 15 insya Allah. Saya buat pengganti kuliah Jumat ini. Bagaimana? Kalau dari jadwal tadi sepertinya bisa, makanya saya tanyakan dulu. Apakah ada Mungkin jadwal? dirembuk sama teman-teman kelas dulu aja Bu. Mungkin Oke. sama PJ-nya aja Bu nanti biar di Oke, berarti nanti Anissa dan kelas B tolong infokan ke saya ya. Jumat saya tawarkan jam 13.30 sampai selesai ya. Insya Allah mungkin selesai asar ya. 13.30 mulainya. Oke, begitu ya. Silakan didiskusikan dulu, nanti PJ-nya menginfokan ke saya. Itu untuk yang kuliah pengganti 1, terus yang kedua, yang kuliah pengganti satunya, nonton video saja. Karena dengan video itu waktunya cukup panjang, lebih dari 1 jam nonton videonya. Di video nanti ada tugasnya, nanti saya akan share. Oh, tidak usah. Saya share aja, share link YouTube-nya. Nanti tugasnya adalah membuat resume. Jadi silakan membuat resume, tapi resumenya dalam bentuk video juga. Jadi resumenya bukan dalam bentuk PPT. Tapi kalian boleh bikin coret-coretan berdasarkan resume tadi, terus kalian rekam sendiri dan kalian presentasikan, direkam dengan video. Jadi nanti dikumpulkan adalah video rekaman presentasi, video rekaman resume kalian menonton video tersebut. Gitu. Ya, jadi kan antara satu dengan mahasiswa yang lain akan berbeda hasil resumenya. Karena dalam bentuk video, bukan dalam bentuk tulisan. Oke, gitu ya. Jadi satu kuliah pengganti saya tawarkan di hari Jumat jam 13.30, kemudian kuliah pengganti yang kedua berikutnya dengan ini menonton video. Waktunya insya Allah sebelum UTS pengumpulannya. Jadi insya Allah pengumpulan videonya masih di Jumat minggu depannya lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Permisi Bu, mungkin Ya, Bayu. biar lebih jelas yang tugas resume videonya tadi. Nanti resumenya itu maksudnya kita mereview ulang gitu, seperti menjelaskan ulang gitu atau bagaimana? Oke, tugasnya gini yang video. Nanti kan saya akan berikan link video. Iya. Saya akan berikan link video, terus kalian akan melihat video tersebut. Ya. Dari video tersebut kalian bikin resume. Boleh resumenya dalam bentuk PPT, dalam bentuk coret-coretan, silakan. Nah, dari resume tadi kalian presentasi sendiri terus direkam. Jadi merecord presentasi kalian sendiri, terus yang dikumpulkan adalah rekaman presentasi kalian terhadap resume tadi. Oh ya, baik Bu, baik Bu, sudah paham. Jadi paham ya. Jadi hasil resume video tadi boleh kalian tuliskan di PPT, terus kalian slideshow semacam di Zoom ini, terus kalian rekam di Zoom. Kalau di Zoom kan maksimal 40 menit ya, kalau free itu kan insya Allah cukup kalau misalkan rekam sendiri. Nah yang direkamkan, yang dikumpulkan adalah rekaman videonya. Ya, jadi kan antara satu anak dengan anak yang lain seharusnya tidak sama hasil resumenya. Karena dalam bentuk video. Begitu, Bayu. Ya Bu, baik Bu, sudah jelas Bu. Oke, Makasih jelas Bu. ya, sama-sama Bayu. Yang kelas B jelas juga untuk tugasnya. Deadline-nya insya Allah di Jumat minggu depan, karena kan Jumat ini insya Allah kalau misalkan jadi kita pakai kuliah, Jumat minggu depan sekalian untuk persiapan UTS. Jadi kalau persiapan UTS sampai dengan materi skeleton di minggu depan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait dengan tugas ataupun lainnya? Kalau kisi-kisi, ya apa? Mohon maaf, itu kita upload di YouTube terus di linknya ditaruh di Word gitu atau kita upload di Etol atau gimana? Nanti uploadnya di Google Drive. Oh iya. Nanti saya buatkan apa namanya spreadsheet dulu, terus nanti kalian isi linknya. Baik Bu, baik. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Jadi nanti kalian kumpulkan linknya. Gitu. Boleh kalian upload di YouTube kalian, boleh silakan. Nanti kalian kumpulkan dari linknya saja. Saya jadi mereview dari linknya tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Jelas ya?
Oke, kalau jelas nanti berarti tugasnya adalah memberikan link videonya untuk menonton tugasnya dan link pengumpulan tugasnya nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan kuliah untuk siang hari ini. Oh ya, saya mau cek kembali tadi yang belum hadir ada Denasya, apakah sudah hadir? Denasya? Belum hadir. Haikal, Mustafa Haikal. Itu Denas sama Mustafa konfirmasi lewat chat. Oke, sekarang hadir nggak Denasnya? Denas hadir nggak Denas? Hadir. Denas hadir jam berapa tadi? Tadi masuknya jam 10 baru nyala lagi. Oh gitu. Kenapa Denas? Di daerah mana Denas? Saya di Surabaya, Bu. Daerah mana? Mungkin daerah Agel Rejo saya, Bu. Ponorogo. Oke, kenapa? Tadi Kendalanya kenapa? routernya, Bu, mungkin. Kayaknya kepanasan gitu, Bu. Terus mati agak lama, terus nggak mau nyala lagi. Jadi saya nunggu nyala lagi, baru nyala sekitar jam 10-an. Oke. Sekitar jam 9 lebih baru nyala, terus baru bisa login masuk sini jam 10. Oke, Denas ada kuota? Nggak ada, Bu. Yang kemarin dari Kemendikbud tuh nggak masuk. Oh, kenapa kok nggak masuk? Saya juga kurang tahu. Sudah saya daftarkan, cuma pas kemarin pendataan yang kemarin kalau salah ada pendataan yang ada masalah kuota itu sudah daftar. Saya belum daftar. Saya nggak bisa dapat kuota. Oke. Ditanyakan ke siapa biasanya kalau hal semacam itu terjadi? Tanyanya ke siapa? Ini sih Bu izin menjawab. Oke, Nisa, silakan Nisa. Untuk kuota yang tidak dapat atau bermasalah kemarin diminta untuk mengisi spreadsheet dengan alasannya seperti itu. Oh, begitu. Berarti ada solusinya ya, ada spreadsheet-nya ya? Iya, Bu. Mulai kapan, Dek, dapat bantuan kuotanya? Mulai bulan ini, Bu. Tanggal Oke. 11 kalau tanggal 12 mungkin. Oh, sudah masuk sekarang bantuannya? Sudah, Bu. Untuk yang bulan ini. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti segera diurus ya, Denas ya, untuk bantuan kuotanya. Karena Denas tidak hanya bergantung pada satu jaringan itu saja. Kalau ada kendala lagi pas UTS kan juga repot, Denas. Ya, tolong diusahakan ya. Oke, Mustafa Haikal hadir? Ya Bu, saya hadir Bu. Oke, hadir jam berapa tadi Mustafa Haikal? Tadi jam 10-an Bu mungkin Bu. Kenapa kok baru join jam segitu? Tadi itu Bu ada satu hari ini error Bu ada ODP di rumah error Bu. Jadi down Kamu gitu Bu. di mana lokasinya? Di Karangtembok Bu. Di Ampel. Daerah. Oh, di Ampel. Terus nggak Ya, ada kuota juga? Kalau kuota kebetulan habis kemarin malam Bu. Jadi belum beli Bu. Terus tadi pagi ikut kuliah? Tadi pagi kuliah Bu, cuman putus-putus Bu. Kalau kayak gitu gimana Dek solusinya Dek? Ya ini saya nanti beli kuota Bu buat jaga-jaga juga Bu. Oke, dapat bantuan kuota juga? Itu saya belum ngecek Bu. Nanti saya Ayo cek dicek juga. ya. Ya Bu. Nisa tadi sudah menyampaikan juga ada spreadsheet untuk yang tidak bisa. Manfaatkan itu Dek. Jadi jangan fokus pada problem. Kita harus mencari solusinya. Kalau ada solusi, kalau ada problem, cari tahu solusinya gimana. Jadi supaya tidak menjadi kendala untuk kalian ya. Karena saat ini kan jalannya adalah online ini tadi. Kalau misalkan ada kendala langsung dicari tahu gimana solusinya. Oke, terima kasih. Cahya sekarang sudah hadir belum? Cahya Wahyu Murti. Misi Bu, saya sudah hadir. Oke, join jam berapa tadi Cahya? Jam 9.